Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, satu ayat akan kita bacakan. Itu dalam kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12, kita baca ayat yang pertama saja saudara. Roma pasal 12 ayat yang ke-1. Kita akan baca bersama-sama. Boleh kita ketemukan dulu ya. Roma pasal 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini luar biasa saudara. Dimulai dari kata karena itu. Karena apa? Yaitu dikatakan karena demi kemurahan Allah. Atau kita buat dalam bahasa lain artinya, karena Allah itu sudah sedemikian bermurah hati bagi kita. Karena Allah itu sudah sangat baik bagi kita. Karena Allah itu sedemikian mencintai kita. Karena Allah itu benar-benar mempedulikan kita. Apa yang tidak diberikan oleh Tuhan bagi kita. Allah itu penuh dengan kemurahan. Saudara, coba renungkan saudara. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Coba renungkan. Saudara, kalau saudara menghitung-hitung berkat Tuhan, kalau saudara merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, hati saudara pasti akan berlimpah dengan ucapan syukur. Benar-benar saudara. Coba kita renungkan, apa sih yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Misalnya Tuhan memberikan kita kehidupan. Itu luar biasa. Setelah Tuhan memberikan kita kehidupan, maka Tuhan menyiapkan segala sesuatu supaya kehidupan kita dapat terus berlangsung, yaitu makanan dan minuman. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu pakai. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan sudah memberikan hidup yang sedemikian berharga bagi kita, apalagi saudara, bagi sarana untuk menopang hidup itu, Tuhan pasti akan berikan. Apa yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita saudara? Kehidupan. Tuhan memberikan kita kehidupan. Maka kalau Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup, Tuhan memberikan kita kehidupan, maka segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menopang hidup itu tadi, Tuhan pasti akan sediakan bagi kita. Nah saudara, Allah begitu memperhatikan kita. Allah begitu mengasihi kita saudara. Lalu saudara, begitu kita lahir, sebenarnya Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Ada satu rencana yang agung dalam hidup kita yang harus kita pahami saudara. Masing-masing kita memiliki satu tugas yang mulia. Masing-masing kita memiliki satu pekerjaan penting di mana berbeda satu sama lain. Dalam beberapa hal saudara kita sama, yaitu bahwa kita memang harus hidup untuk Tuhan. Itu sama saudara. Saya harus hidup buat Tuhan, saudara harus hidup buat Tuhan, kita semua harus hidup buat Tuhan. Tapi bagaimana kita menjalankan kehidupan kita, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu masing-masing berbeda, masing-masing unik. Saudara, apa yang dapat saya kerjakan, saudara tidak dapat kerjakan. Apa yang saudara dapat kerjakan, saya tidak dapat kerjakan. Karena itu adalah keunikan saudara. Itulah sebabnya maka Tuhan memberikan kita talenta yang beraneka ragam. Tuhan memberikan kita karunia yang beraneka ragam. Maka Rasul Paulus tadi mengatakan, karena Allah itu sudah sedemikian bermurah hati.
Allah memberikan kita hidup, lalu Tuhan Dia mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan darahnya itu membersihkan, menguduskan kita. Firman Tuhan menyucikan kita. Roh Kudus membersihkan hati kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Saudara, Allah begitu memperhatikan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan segala-galanya bagi kita. Dan yang paling berharga dalam diri Tuhan Yesus adalah nyawanya sendiri. Nyawanya sendiri diberikan bagi saudara dan saya. Sama seperti seorang ibu. Seorang ibu apapun akan berikan kepada putra-putrinya. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan, kalau seorang ibu pada saat tertentu nyawa pun akan dipertaruhkan bagi anak-anaknya, saudara. Nyawa pun akan dipertaruhkan. Semua diberikan. Tenaga, pikiran, perasaan, bahkan tidak berlebihan saya mengatakan, nyawa pun akan dipertaruhkan demi anak-anak. Itulah cinta seorang ibu. Kalau ibu saja yang sedemikian mengasihi anak-anaknya, maka sudah sepantasnya anak-anak itu membalas kebaikan ibunya. Makanya kita kenal dengan istilah anak durhaka, yaitu anak yang tidak tahu berterima kasih. Maka sebenarnya saudara, nah ini, sebagian di antara kita kan masih ada yang punya orang tua. Sebenarnya kita tidak boleh berlaku kasar kepada orang tua, saudara. Membentak orang tua itu udah salah gitu ya. Kalau anak kecil membentak ya nggak apa-apa. Seperti anaknya Pak Purba masih kecil. Apa lu katanya? Kita bisa maklumi. Masih kecil. Levelnya memang begitu. Tapi kalau anak yang sudah 20 tahun membentak ayah atau ibunya, apa lu? Itu kurang ajar benar, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka manusia saja, seorang ibu yang sudah sedemikian baik buat anaknya, saudara, memberikan segala-galanya, maka sebenarnya yang harus dilakukan oleh anaknya, membalas kebaikan orang tuanya seharusnya adalah memberikan segala-galanya buat orang tua. Saudara, Tuhan sudah sedemikian bermurah hati buat kita. Saya pernah sampaikan, saudaraku, dalam satu khotbah, kalau saudara diberikan 2 kertas, kertas yang satu silakan tulis kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi saudara. Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan menolong dalam kesulitan dan sebagainya. Catat semua kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, ingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Lalu kertas yang kedua, itu adalah perbuatan baik saudara kepada Tuhan. Apa saja yang saudara telah lakukan bagi Tuhan. Jadi kertas yang satu adalah apa saja yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kertas yang kedua adalah apa saja yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menuliskannya, saudara, maka apa saja yang Tuhan telah lakukan, selembar, 2 lembar, 3 lembar, berlembar-lembar, nggak cukup, terus nggak cukup. Tintanya sudah habis, kertasnya juga sudah habis, tapi kita belum lagi habis menulis segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita lakukan bagi Tuhan, saudara, itu sangat terbatas sekali, sangat terbatas sekali. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus mengatakan, karena Allah itu sudah sedemikian bermurah hati, sudah sedemikian baik, maka bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita membalas kebaikan Tuhan adalah, yaitu saudara, satu kalimat, yaitu mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh. Apa artinya, saudaraku, mempersembahkan tubuh? Dalam tubuh kita itu ada kehidupan. Maka yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh ini adalah memberikan segenap hidup kita
untuk kepentingan Tuhan saja. Segenap hidup kita untuk kepentingan Tuhan saja. Lalu dalam tubuh kita, saudara, kalau kita baca nanti seterusnya dalam Roma pasal 12 ini, maka dalam satu tubuh dikatakan itu banyak anggota-anggota. Ya, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada pipi, ada tangan, ada kaki, dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Alkitab banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dan setiap anggota itu harus berfungsi. Harus berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saudara tahu, kuku saja ya, yang begitu remeh, yang beberapa minggu sekali saudara potong, ternyata dia juga ada fungsinya tersendiri. Kuku, kalau misalnya orang main gitar gitu ya, saya pernah dengar kalau orang main gitar klasik, maka sebenarnya tangan kanannya itu kukunya sedikit agak panjang supaya memetiknya bisa lebih leluasa. Tapi jari kiri itu kukunya harus pendek. Kalau misalnya pemain piano itu kukunya memang tidak boleh panjang. Kalau misalnya kukunya panjang gitu, main piano gitu, itu terus piano itu akan jadi rusak, tergores-gores. Maka kalau orang main piano, jari-jarinya, kukunya itu harus dipotong. Saudara, setiap bagian dalam tubuh kita itu ada fungsinya masing-masing yang tidak bisa kita remehkan. Mata dia mempunyai fungsi yang begitu penting. Saudara tahu bahwa penglihatan mata, hidung, dan telinga itu ada di kepala. Kepala ini berbicara tentang pemimpin. Jadi saudara, seorang pemimpin itu memang dia harus melihat dengan tajam. Dia melihat visi Tuhan. Dia juga melihat apa yang menjadi potensi jemaat. Lalu saudara, dia harus bisa mencium. Mencium apa? Ini aroma apa yang dikeluarkan? Dia bisa mencium masalah yang sedang terjadi. Dia bisa mencium kesulitan apa yang terjadi. Dan dia juga harus memiliki telinga, mendengar. Berarti mendengar keluhan-keluhan orang lain, mendengarkan persoalan orang lain. Ternyata saudara, yang 3 hal ini tadi ada di kepala, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk mencium aroma, kemudian juga telinga untuk mendengar, dan mulut untuk berbicara. Itu semua ada di kepala. Luar biasa. Itu menggambarkan bahwa seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin, maka dia harus juga berbicara, mengarahkan, memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi para anggotanya. Lalu yang lainnya semua anggota. Tangan mempunyai tugasnya tersendiri. Jari-jari mempunyai tugasnya sendiri. Kaki mempunyai tugasnya sendiri. Maka firman Tuhan mengatakan, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa semua yang ada dalam tubuh kita ini, kita harus pakai untuk kepentingan Tuhan saja. Kita harus pakai untuk kepentingan Tuhan semata-mata, saudara. Bukan untuk kepentingan kita. Bukankah kita dikatakan bahwa kita telah dibeli? Kita telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Karena kita telah dibeli, maka kita bukan milik kita lagi, saudara. Maka kita adalah milik daripada si pembeli kita. Siapa yang membeli kita? Tuhan Yesus dengan darahnya. Maka kita adalah milik Tuhan. Maka sejatinya saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh hidup suka-suka kita, saudara. Karena kita bukan milik kita sendiri, tapi kita adalah milik Tuhan. Itu berarti saudara bahwa segenap hidup kita, apapun yang kita kerjakan, itu untuk kepentingan Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, entah saudara pelayan Tuhan, entah saudara seorang pegawai, entah saudara seorang guru, entah saudara seorang hakim, seorang jaksa, seorang pedagang, atau apapun profesi saudara, itu sebenarnya semua harus dilakukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Entah saudara menikah, saudara menikah untuk kepentingan Tuhan. Ada juga orang yang tidak menikah. Mereka mengatakan, saya tidak mau menikah. Maka dia mengatakan, mengapa kamu tidak menikah? Dia bilang, saya tidak menikah karena ingin mempersembahkan seluruh hidup saya buat Tuhan.
Itu pun juga adalah keputusan yang penting bagi dia. Kenapa saudara? Karena dia tidak menikah, supaya dia lebih full, lebih leluasa melayani Tuhan. Tapi ada juga orang yang menikah, supaya bisa hidupnya juga lebih maksimal buat Tuhan. Bagi Tuhan saudara, entah saudara menikah atau tidak menikah, tidak penting. Yang penting adalah apakah saudara berfungsi bagi Tuhan. Itu yang paling penting saudara. Bagi Tuhan juga Tuhan tidak persoalkan apakah saudara punya keturunan atau tidak. Apakah anak saudara banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan juga tidak persoalkan demikian. Saudara, yang Tuhan persoalkan adalah dalam setiap situasi kita, dalam setiap status kita, kita harus berfungsi bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kalau kita lihat di bawah itu, maka ternyata tubuh itu tadi juga adalah menggambarkan karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap orang. Maka kalau kita lihat di bawah itu, misalnya dikatakan di sini, ada orang yang diberikan oleh Tuhan karunia, misalnya di gereja, karunia bernubuat. Apa artinya bernubuat? Bernubuat ini saudara mempunyai dua pengertian. Pertama, arti bernubuat itu saudara, ya artinya mengajar atau berkhotbah. Itu artinya bernubuat. Pengertian kedua daripada bernubuat itu adalah yaitu berbicara untuk hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Maka saudara, apakah hal-hal yang dalam jangka waktu pendek ataukah dalam jangka waktu yang panjang? Misalnya saudara, kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Misalnya nabi sudah menubuatkan bahwa Yesus juru selamat yang akan dilahirkan itu akan lahir di Bethlehem. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi kira-kira 600-700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 misal, tetapi hai engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, engkau bukanlah sekali-sekali yang terkecil, karena daripadamu lah akan lahir juru selamat. Nah saudara, ini berbicara tentang nubuat. Dan saudara, benar bahwa beberapa ratus tahun kemudian benar-benar apa yang dikatakan oleh kitab suci yang dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Itu nubuat. Saudara, ada hamba Tuhan tertentu saudara diberikan oleh Tuhan karunia bernubuat. Dia mengetahui apa yang akan terjadi dengan seseorang ini. Mungkin ini seseorang dipanggil jadi hamba Tuhan. Mungkin seseorang ini dia tahu bahwa kamu akan mengalami kesengsaraan, tapi setelah itu kamu mengalami kemenangan. Untuk itu kamu tetap bertekun. Saudara, itu karunia nubuat yang diberikan kepada hamba Tuhan. Lalu saudara dikatakan ada karunia menasihati. Ada orang tertentu yang memang punya karunia dari Tuhan sehingga dia bisa menasihati. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah semua orang bisa menasihati? Pada umumnya sih tentunya bisa, tapi beda kalau seorang itu diberikan karunia untuk menasihati. Maka setiap nasihatnya itu tepat untuk dilakukan. Dia itu seperti seorang konsultan. Anda harus melakukan ini. Dia memberikan nasihat itu karena dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Setiap kita saudara memiliki karunianya masing-masing. Setiap kita memiliki talentanya masing-masing. Setiap kita minimal kita punya ada satu hal dalam hidup kita di mana kita dapat persembahkan kepada Tuhan. Di mana kita dapat melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan. Saudara, satu hal yang sangat penting saudara, yang harus kita lakukan adalah apa sih sebenarnya panggilan Tuhan dalam hidup kita? Untuk apa sih sebenarnya kita bergereja? Saudara, gereja itu sebenarnya gereja itu mau membawa kita kemana? Pertama, gereja itu mau dibawa kemana? Lalu gereja itu mau membawa saudara kemana? Saudara kita yang ada di GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil, di atas kepala saudara itu adalah visi kita saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Visinya apa? Menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang berkualifikasi serupa dengan Yesus.
Yuk kita baca sekali lagi ya. Visinya apa? Menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang berkualifikasi serupa dengan Yesus. Jadi saudara, inilah yang dimaksud dengan keselamatan. Keselamatan itu apa saudara? Keselamatan. Saudara, selama ini dipahami keselamatan dengan sederhana bahwa diselamatkan artinya, selama ini dipahami dengan sederhana bahwa diselamatkan artinya kita dibebaskan daripada hukuman, kita dibebaskan dari api kekal, dan kita diperkenan masuk surga. Itu memang betul saudara, bahwa orang yang diselamatkan oleh Tuhan memang dibebaskan daripada hukuman kekal, dibebaskan dari api neraka, dan dibawa kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saudara, sebelum kita memasuki hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya, di sorga atau di langit baru, bumi baru, maka saudara, sebelum kita sampai di sana, saya bertanya dulu kepada saudara, saudara udah sampai di sorga belum? Belum ya? Siapa tahu saudara mungkin saudara pikir saya udah sampai di sorga. Saya ingatin, belum. Amin. Belum ya. Nah, sadar ini. Semua sadar kan? Ya. Kita belum sampai di sorga. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum kita sampai di sorga? Ada satu yang harus kita lakukan sebelum kita sampai di sorga. Itu apa? Hidup kita harus mengalami perubahan. Kita sedang dipersiapkan. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita diproses oleh Tuhan supaya kita layak menempati kerajaan sorga tersebut. Saudara bayangkan, kalau misalnya hidup kita tidak diubah, karakter kita tidak diubah, berarti karakter kita masih mentah sekali. Yang namanya Immanuel Gillette misalnya masih mentah, masih duniawi, menyakiti hati orang lain, tidak peduli dengan orang lain, ya berkata semaunya saja, tinggi hati dan sebagainya. Kalau misalnya seperti itu masuk ke dalam surga, saudara tahu, kalau misalnya di surga itu yang masuk itu adalah orang yang iri hati, orang yang sakit hati, orang yang sombong, orang yang egois. Saudara bisa bayangkan, kalau di surga semua orang egois, barangkali mungkin saudara tidak betah masuk surga. Wah, kalau semua juga begini, egois juga semua, mending saya nggak usah masuk surga gitu. Itulah sebabnya saudara, maka sebelum kita masuk ke surga, Tuhan merubah hidup kita, memperbarui hidup kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Rancangan Tuhan yang semula itu apa? Itu supaya kita hidup kudus, supaya kita tak bercacat celah, supaya hidup kita sempurna seperti Bapa di surga. Dan model manusia yang sempurna ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, sebelum kita sampai di sana, maka hal itu harus terjadi dulu dalam hidup kita. Nah itulah namanya keselamatan. Jadi keselamatan ini saudara ternyata berbicara tentang apa? Perubahan hidup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata keselamatan ini berbicara tentang perubahan hidup. Saudara, salah satu hal yang membuat sorga itu menarik adalah karena di sorga dihuni oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sorga itu dihuni oleh orang-orang yang semuanya serupa dengan Tuhan Yesus dalam karakternya. Saudara bisa bayangkan, kalau seandainya di dunia ini semua orang seperti Tuhan Yesus, wah indah sekali di dunia ini saudara. Saudara kalau bawa motor, parkir gak usah dikunci, karena tidak ada maling. Semua serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara kemanapun aman, bahkan saudara keluar pintu rumah tidak perlu dikunci, karena tidak ada orang jahat. Jangankan serupa Tuhan Yesus deh. Kalau seandainya semua manusia tidak ada yang jahat, betapa indahnya hidup ini saudara. Saudara malam hari pun tidak perlu takut pulang, karena tidak ada orang jahat. Bukankah setiap hari kita itu berurusan, menjaga-jaga, was-was, jangan-jangan ada orang jahat dengan saya. Betul nggak kira-kira saudara? Saudara begitu sampai di rumah, belum lagi kalau saudara punya kendaraan. Kalau saudara jujur nih, apalagi kalau kendaraan saudara baru beli, itu biasanya tidur itu sedikit kurang nyenyak. Ya, betul nggak kira-kira ya? Apalagi kalau baru beli. Sedangkan saya aja dulu
mobil kami dulu tidak baru gitu ya, second. Waktu pertama ada di ada di garasi. Itu tidur kita sedikit kurang nyenyak. Oh, udah aman belum? Udah dikunci belum? Semua diperhatikan. Apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa kita sedang berjaga-jaga, jangan untuk mengatasi apa? Mengatasi orang yang jahat. Orang yang jahat. Saudara tidak akan berani pulang malam-malam karena saudara pikir kalau tengah malam itu biasanya orang jahat sedang berkeliaran. Saudara, alangkah mengerikan, saudara. Alangkah kita selalu was-was karena kita memikirkan kejahatan. Saudara, tentunya kalau saudara memahami yang saya maksud ini, kalau seandainya di Tangerang ini misalnya, semua orang yang ada di Tangerang ini adalah orang baik-baik. Semua adalah orang yang baik dan tidak ada yang jahat. Pasti semua orang akan berebut datang ke Tangerang. Halo, betul nggak, saudara? Betul ya? Tapi nyatanya saya mau tanya, mana lebih baik orang Medan sama orang Tangerang? Podoai. Mana lebih baik orang Sumatera sama orang Jawa? Sama. Mana lebih baik pulau ini pulau itu? Semua sama. Saudara, kecuali kalau kita diperbaharui oleh Tuhan. Dan saudara, ternyata Tuhan mempunyai standar dalam hidup kita. Ternyata bukan hanya sebagai orang baik, tapi kita harus sempurna seperti dengan Tuhan Yesus. Minggu yang lalu ini, saudara, sudah saya singgung. Saudara, inilah visi daripada gereja kita. Gereja Suara Kebenaran yang dicanangkan oleh Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, supaya kita menjadi apa? Supaya kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang berkualifikasi serupa dengan Yesus. Jadi saudara, tujuan daripada gereja kita, visinya adalah, pertama adalah untuk mengubah hidup kita, saudara. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bukan hanya untuk mengubah hidup kita, tetapi setelah itu, saudara, kita punya satu tugas. Maka apapun talenta kita, apapun karunia kita, tugas kita adalah satu, yaitu membawa perubahan bagi orang lain. Itu namanya melayani. Jadi melayani artinya adalah bagaimana kita mengubah hidup orang lain. Saudaraku, saya mau berkata kepada saudara bahwa mengubah hidup orang lain itu adalah satu harta yang tidak mungkin dirampas oleh siapapun juga. Semua harta yang kita kumpulkan, saudara, itu bisa orang rampas. Kalau saudara punya uang banyak, itu ada kemungkinan uang saudara dirampok, bisa. Atau saudara simpan di rumah, ternyata rumah kebakaran, bisa. Apa yang menjadi harta kita? Misalnya perhiasan-perhiasan, itu bisa pencuri, merampok, mengambilnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ngengat dan karat juga bisa merusak perhiasan kita. Apa yang menjadi harta kita, saudara? Maka salah satu yang menjadi harta kita adalah ketika ada orang yang kita layani, kita membawa perubahan dalam hidup dia, saudara. Sungguh itu adalah satu harta yang tak ternilai harganya. Apa yang saya sampaikan ini mungkin bagi sebagian orang mungkin masih tinggi, tapi saya mengatakan, saudara, coba renungkan. Petrus, dia pernah punya perahu. Petrus pernah punya perahu. Saudara, mungkin ada beberapa perahu yang dimiliki. Sekarang pertanyaannya, perahu Petrus itu ada di mana? Sudah nggak ada. Sudah berapa usianya sekarang? 2000-an tahun. Ya, jelas sudah tidak ada lagi. Entah di mana. Tapi saudara, Petrus pernah berkhotbah. Dia pernah berkhotbah, dan ketika dia berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. 3.000 orang yang bertobat, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekarang saya mau bertanya pada saudara, yang 3.000 itu tadi sekarang ada di mana? Ada bersama-sama dengan Tuhan, juga bertemu dengan Petrus. Amin. Amin, saudara.
Jadi sekarang harta Petrus yang sesungguhnya yang mana? Perahu-perahu yang pernah dia miliki atau jiwa-jiwa yang dia pernah layani? Jiwa-jiwa yang dia pernah layani. Saudara, karena itu saya mengatakan begini, jangan mati sebelum saudara menjadi berkat bagi orang lain. Jangan mati sebagai orang miskin. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya beritahu kepada saudara, orang yang miskin yang sesungguhnya adalah orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Tidak pernah memberi dampak bagi orang lain. Tidak pernah memberkati orang lain. Tidak pernah menolong orang lain. Apalagi mengubah hidup orang lain. Itu orang miskin yang sesungguhnya. Tetapi orang yang menjadi berkat bagi orang lain, hidupnya memberi dampak bagi orang lain, dia membawa orang lain kepada perubahan. Itu sama artinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang seperti ini sama artinya bahwa dia sedang mengumpulkan harta di sorga. Itu artinya saudara, mengumpulkan harta di sorga. Jadi mengumpulkan harta di sorga tidak sama artinya dengan, saudara seringkali juga gereja salah. Ayo kumpulkan harta di sorga, yaitu apa? Mengumpulkan kolektor. Itu sama artinya dengan mengumpulkan harta di sorga. Itu salah. Bukan berarti bahwa saudara tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Gereja membutuhkan uang. Tetapi saya harus katakan kepada saudara bahwa saudara memberikan kolektor itu tidak identik, tidak sama artinya dengan mengumpulkan harta di sorga. Atau misalnya mengumpulkan uang untuk pembangunan dan sebagainya. Bisa ya, bisa tidak. Sesuai dengan motivasi kita. Kalau kita memberi supaya kita dilihat oleh orang lain, kalau kita memberi dengan motivasi yang bengkok di hadapan Tuhan, sebenarnya kita tidak mengumpulkan harta di sorga. Tetapi jika kita memberi dengan hati yang tulus, nah jadi yang membuat kita mengumpulkan harta di sorga atau tidak, yaitu hati kita yang tulus. Maka ketika kita memberi, bukan hanya persembahan, termasuk mungkin memberikan berkat bagi orang tua, memberikan uang bagi orang tua, memberikan pertolongan bagi saudara. Demikian juga memberikan nasihat bagi orang yang sedang dalam kesusahan. Mungkin saudara gak punya uang, tapi saudara memberikan nasihat. Saudara, betapa sering kali terjadi bahwa yang dibutuhkan oleh orang itu ternyata bukan uang, dia butuh nasihat. Apa yang harus dilakukan? Dan saudara memberikan nasihat, maka saudara telah membuat orang itu berubah, dan itu namanya mengumpulkan harta di surga. Jadi mengumpulkan harta di surga, saudaraku, ada dua hal saudara mengumpulkan harta di surga. Pertama, mengumpulkan harta di surga adalah di mana kita semakin memperbarui hidup kita, menyucikan, menguduskan hidup kita. Nah, itu yang menjadi harta kita. Kalau kita menyucikan, menguduskan hidup kita, maka hidup kita menjadi semakin baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka karakter itu tadi saudara akan menjadi milik permanen kita. Itu akan menjadi harta kita di surga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Orang-orang yang kita tolong. Orang-orang yang kita bawa kepada keselamatan. Di mana? Melalui pelayanan kita. Melalui pelayanan kita, melalui contoh hidup kita, melalui pengajaran yang kita sampaikan, lalu orang lain juga mengalami perubahan. Itu namanya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mau mati sebelum berbuat apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Ada orang yang hanya hidup bagi dirinya sendiri. Saudara tahu, orang yang hidup bagi dirinya sendiri, mungkin saudara kaya, mungkin saudara berkelimpahan secara materi, tapi saudara orang yang miskin, dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara tidak punya apa-apa. Saudara tidak punya apa-apa. Saudara, ini perhatikan saudara, jangan mati sebagai orang miskin. Amin. Amin. Halo, saudara masih bersama saya? Amin. Jangan hidup bagi diri sendiri. Saudara, apa yang saya sampaikan ini sangat penting saudara. Saudara rindu gak? Saudara misalnya begini. Misalnya katakanlah Pak Muara misalnya. Ketika kita berada di surga Pak Muara, lalu ada seorang yang itu rupanya berenya Pak Muara. Dia mengatakan, aduh Tuhan, terima kasih banyak.
Saya bisa ada di tempat ini karena tulang menasihati saya. Tanpa tulang mungkin saya tidak akan pernah ada di tempat ini. Bukankah hari itu sukacitanya Pak Muara bertambah-tambah, betul ya? Atau biasa aja? Bertambah-tambah. Amin. Jangan sampai ada orang yang teriak dari neraka. Oh, saya dari neraka ini gara-gara kamu nih, gitu ya. Dari neraka dia teriak. Ini gara-gara si bohongin, gara-gara saya nggak pernah diajari, akhirnya saya di sini. Saudara, alangkah sukacitanya kita. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh lalai. Kita tidak boleh tidak peduli dengan keselamatan, mulai dari keluarga kita. Yuk, kita peduli saudara. Ini bagus nih keluarga perubahan. Sekeluarga datang, ya puji Tuhan, dengan anak-anak datang. Puji Tuhan ya. Kita ingat anak-anak kita, orang tua ingat anak-anak kita. Kita ingat keluarga besar kita. Saudara, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu ciri, ini penting saudara. Salah satu ciri saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan atau belum, adalah saudara tidak bisa berdiam membagikan keselamatan itu bagi orang lain. Tapi kalau saudara diam aja, nggak peduli dengan keselamatan orang lain, mungkin saudara pun belum diselamatkan. Ciri orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan adalah tidak bisa berdiam. Maka dia pun tidak bisa berdiam. Dia pasti berbuat sesuatu bagi kebaikan orang lain. Itu ciri orang yang sudah diselamatkan, saudara. Maka orang yang sudah diselamatkan, mereka pasti juga mencari orang yang lain untuk diselamatkan. Tapi orang yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain, itu adalah ciri bahwa dia pun belum diselamatkan. Sebenarnya dia pun masih terhilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya hal ini. Itulah sebabnya, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita pikirkan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, orang yang diberi banyak, teruskan. Orang yang diberi banyak dituntut banyak. Orang yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tapi apakah ada orang yang tidak diberi? Enggak ada. Jadi saudara, orang yang diberi banyak itu misalnya gini, saudara punya peluang untuk belajar, saudara punya peluang untuk banyak menerima berkat, saudara punya peluang untuk mendengar Injil, banyak kesempatan. Saudara banyak sekali saudara terima daripada Tuhan. Saudara akan dituntut banyak. Tetapi memang ada orang tertentu saudara yang memang diberi tidak banyak, sedikit. Mungkin orang-orang yang mengalami keterbatasan. Mungkin keterbatasan dalam berpikir, sehingga mereka tidak sekolah. Dan orang seperti ini pun tidak dituntut banyak. Jadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita diberi banyak oleh Tuhan, kita juga harus mempersembahkan yang banyak kepada Tuhan. Talenta kita. Kalau saudara diberikan hikmat oleh Tuhan, kalau saudara diberikan karunia menasihati oleh Tuhan, nasihatilah orang lain. Belajar untuk menasihati. Jangan diam-diam. Kalau saudara diberikan karunia, misalnya untuk apa? Ada orang tertentu saudara memang satu karunianya, misalnya apa? Mendengar. Saudara, hari-hari ini dibutuhkan orang yang suka mendengar, saudara. Banyak anak-anak remaja, saudara, akhirnya mereka lari mabuk-mabukan. Kenapa? Orang tua mereka tidak mau mendengar. Orang tua sudah tidak punya telinga rasanya untuk mendengar anak-anak mereka. Saudara, dunia sedang membutuhkan seseorang yang bersedia mendengar. Maukah saudara menjadi pendengar yang baik bagi mereka? Amin. Dunia juga sedang membutuhkan orang-orang yang mempedulikan mereka, saudara. Satu kali, saudara, ada seorang anak remaja. Ini kisah nyata di Jepang, saudara. Dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, saudara, maka dia tulis dalam satu kertas. Dia tulis begini, aku berniat untuk bunuh diri. Maka saya akan berangkat ke tempat di mana aku akan loncat dan menghabisi nyawaku. Dan saya akan lakukan hal ini. Saya tidak akan melakukannya kecuali jika di tengah jalan ada satu orang saja yang bertanya kepada saya, yang menyapa saya, maka saya tidak akan jadi bunuh diri. Dia tulis seperti itu. Dan saudara, dan dia bawa
dan dia bawa kertas itu tadi, saudara. Ya, dia berjalan dan dia berjalan, saudara. Dan di tengah jalan, benar saudara, orang semua sibuk sama sekali. Tidak ada satupun yang bertanya kepada dia, mau kemana? Loh, kenapa kau wajahnya cemberut seperti itu gitu. Gak ada satupun yang bertanya seperti itu. Semua asik dengan dirinya sendiri. Dia terus bertanya, dan benar, sampai dia ke tempat itu tadi yang dia mau bunuh diri itu tadi, tidak ada satu orang pun yang bertanya pada dia. Maka dia berkata dalam hatinya, sesuai dengan tulisan saya, kan tidak ada satupun yang bertanya, kamu mau kemana? Mengapa wajah kamu seperti itu? Dan dia akhirnya benar-benar loncat bunuh diri, saudara. Pelajaran apa yang kita dapat hari ini, saudara? Saudara, jangan saudara pikir bahwa bingung ya, nggak tahu pelayanan ya, mau melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Terlalu banyak yang harus kita layani, saudara. Terlalu banyak yang harus kita layani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita perlu minta kepada Tuhan, hikmat kepada Tuhan, supaya kita jangan mati sebagai orang yang tidak peduli, jangan mati sebagai orang yang tidak pernah mau melayani orang lain. Lalu kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak bawa apa-apa kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin.